warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di majelis taklim Al-Fatih ini untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau, kita ini merupakan salah satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul majlis Al-Fadil Al-Ustaz Ferry Sabtadi Putra beserta kepengurusan dari Majelis Taklim Al-Fatih. Semoga senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan dan saya hormati para tuan-tuan guru, para ustadz, para jamaah, orang-orang tua kami, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa. Sesuai dengan jadwal, kita akan membahas kajian fikih, tapi bukan pembahasan mandi wajib, tapi masuk kepada pembahasan fikih puasa. Ya, kalau di dalam kitab Al-Jawahir Saniyah di halaman 90, yang punya kitab halaman 90. Berhubung sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, maka kita perlu bekal ilmu untuk menjalani ibadah puasa, ya, supaya ibadah puasa yang kita laksanakan itu sesuai dengan apa yang semestinya untuk kita lakukan. Sebelumnya, mengiringi biasa rutinitas masyarakat sebelum tiba bulan Ramadan, yaitu ada sebuah amaliyah lain, yaitu ziarah kubur, ya, yang mana ziarah kubur ini disyariatkan di dalam agama. Jadi kalau ada yang mengatakan di luar nanti, ada yang mengatakan ziarah kubur haram, tidak usah didengar, ya, itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu amaliyahnya ahlus sunnah wal jamaah adalah mensyariatkan yang namanya ziarah kubur. Intinya disyariatkan di dalam agama. Kemudian yang perlu diperhatikan bagi orang yang berziarah kubur diantaranya adalah haram hukumnya mencabuti rumput-rumput ketika berziarah kubur. Rumput yang ada di makbaroh itu haram dicabut, ya, haram. Kenapa? Karena itu haknya mayit. Rumput-rumput yang hidup itu bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalilnya apa? Dalilnya ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum melintasi atau melewati makbaroh, yaitu suatu pemakaman, di mana di pemakaman itu ada dua kubur yang penghuninya diazab, disiksa di dalam kubur itu. Yang pertama, ya,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian kenapa dua penghuni kubur itu mendapat azab, yaitu azab kubur? Dijawab oleh para sahabat radhiyallahu anhum, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Kemudian Nabi SAW bersabda, penghuni kubur yang pertama disiksa atau diazab karena tidak tuntas dalam istinja. Jadi ya, tidak tuntas dalam membersihkan air kencing. Bukan mereka tidak cebok, mereka cebok, tapi tidak sempurna istibroknya. Ada dalam pembahasan fikih namanya bab istibrok. Ya, itu nanti akan kita bahas bila-bila masa. Nah, khususnya laki-laki, ya, laki-laki ketika selesai buang air kecil, bukan dia tidak istinja, bukan dia tidak cebok, tapi penghuni kubur itu mendapat siksa karena tidak sempurna di dalam mensucikan daripada istinjanya itu. Jadi laki-laki ya, kalau buang air kecil itu jongkok, ya, jongkok. Setelah buang air kecil istibrok. Ya, istibrok itu dengan cara mengurut, ya, dari pangkal sampai ujung, barulah cebok. Ya, kalau tidak seperti itu dikhawatirkan sisa-sisa air kencing, walau sudah cebok nanti keluar dia, walau cuma setetes dua tetes. Nah, sempat itu keluar kita tidak sadar, kita sedang sholat lagi ruku, kan urat perut ini menekan dia, sehingga keluarlah sisa-sisa air kencing yang belum tuntas tadi. Ya, batal nggak sholatnya? Batal, tapi dia kan nggak sadar kan gitu. Jadi karena itu, bukan karena dia nggak cebok, dia istinja, tapi tidak istibrok namanya. Jadi kata Rasul SAW, penghuni kubur yang pertama mendapat azab karena dia tidak sempurna dalam istinja. Penghuni kubur yang kedua mendapat azab karena suka namimah. Namimah itu mengadu domba, dilaga-laga orang supaya begaduh. Ya, kalau yang sekarang ini menyebar berita hoax, ya, berita hoax, berita palsu, itu termasuk namimah. Kemudian setelah itu Rasul SAW mengambil sebatang pelepah kurma. Kemudian pelepah kurma tadi dibagi dua, ya, kemudian ditancapkan ke dua kubur itu tadi. Kemudian beliau bersabda, selama pelepah kurma ini belum mengering, maka penghuni kubur ini diringankan azabnya. Nah, jadi berdasarkan dalil ini, para ulama dari madhab Syafi'i mengatakan haram ketika ziarah kubur mencabuti rumput-rumput yang ada di atas makbarah, rumput yang hidup, rumput yang segar, ya, yang masih hidup. Kecuali kalau rerumputan itu sudah terlalu tinggi atau semak kalau bahasa kita, ya, itu boleh dicabut dengan syarat meninggalkan rumput-rumput yang pendeknya. Jadi kebiasaan kita kalau ziarah kubur bersih total itu, ya, nah itu keliru. Boleh dibersihkan, tapi dari sisa-sisa dedaunan yang sudah menguning, ya, dedaunan yang sudah coklat, nah itu bersihkan. Tapi rumput-rumput yang hidup, yang segar, yang pendek, itu haram untuk dicabut, karena itu menjadi haknya mayyit. Ini ketentuan hukum dalam madhab kita, madhab Syafi'i. Paham ya ibu-ibu ya? Nah, jadi silakan dibersihkan makbarohnya dari dedaunan-dedaunan yang sudah menguning atau mencoklat. Ya, tapi rumputan-rumputan yang segar, yang masih hijau, ya, itu haram dicabut, kecuali kalau sudah terlalu tinggi, ya, sehingga terlihat kuburan tadi semak, ya, semak ya kalau bahasa sini kan, nah, semak, ya, saking lebatnya itu cabut rumput-rumput yang tinggi dan tinggalkan rumput-rumput yang pendek. Nah, hadis tadi juga menjadi dalil akan kesunahan ketika ziarah kubur menabur bunga. Ya, jadi sunnah hukumnya ketika kita berziarah untuk menaburkan bunga di atasnya dengan catatan bunga segar, ya. Nah, jangan bunga yang layu-layu, ya, bunga segar. Nah, bunga apa saja yang wangi-wangi. Yang penting jangan bunga Rafflesia arnoldi, ya. Nah, itu
menjauh orang semua, bunga bangkai, ya kalau bahasanya, ya bahasa biologinya, bahasa apa namanya Latinnya, Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, atau bunga tai ayam, ya kuning itu jangan, pakai bunga yang wangi-wangi. Nah, baik, mau bunga melati, mau bunga kenanga, ya ditabur di atas kubur, bukan ditaruh tanpa, taruh kopi pahit, taruh di sudut rumah, itu haram. Ngerti? Saya orang Jawa, ada kebiasaan adat Jawa itu bulan Ramadan buat, ya buat itu apa namanya, nah kayak begitu, katanya ruh mbahmu pulang, ya memang pulang tapi ya gak makan kopi, dia butuh Fatihah, dikirimkan doa. Nah tinggalkan itu ya, tinggalkan ya. Saya orang Jawa juga ya, tapi adat-adat yang bertentangan dengan syariat itu tidak untuk diamalkan, kecuali ya buat kue-kue, kan banyak macam kue-kuenya itu kan, ada nasinya, nasi tumpeng segala macam, mending dikasih ke tetangga ya, nah, disedekahkan pahalanya untuk ruhnya, itu boleh. Ini kalau pakai kopi pahit, teh manis segala macam, diletak di sudut rumah kan gitu ya, atau di kamar matikan lampu tutup ya, diniatkan untuk ruh yang udah meninggal, itu nggak bener ya. Ruh yang sudah meninggal nggak butuh kopi, ruh yang sudah meninggal nggak butuh nasi tumpeng ya, nggak butuh apa-apa, dia cuma butuh doa ya, Fatihahkan ya untuk ruh-ruh orang yang sudah meninggal. Jadi semisal adat-adat semisal itu ditinggalkan. Biasa itu mau deket-deket Ramadan itu kan, sehari dua hari mau Ramadan seperti itu. Saya kalau ada buat kayak begitu, saya ambilin kuenya ya, dikejar-kejar pakai sapu waktu kecil. Nah, dalil hadis tadi menjadi dalil atas kesunahan ketika ziarah kubur menabur dengan bunganya seger ya, itu sunnah hukumnya. Dalilnya kias dengan pelepah kurma. Kenapa kita pakai bunga-bunga? Sebab kita di Galang nggak punya kurma, yang ada sawit. Kan kalau sawit nggak mungkin batang sawit dibagi dua gitu ya, walau agak mirip-mirip dengan pelepah kurma, nggak begitu juga. Jadi dalam mencontoh Nabi nggak harus mirip-mirip kali gitu loh. Yang mengamalkan sunnah Nabi nggak harus mirip-mirip banget. Nabi ya sunnahnya dengan pelepah kurma. Karena kita di sini nggak ada pakai kurma ya yang lain. Ya, tapi diniatkan dengan ittiba Nabi, mencontoh apa yang dibuat Nabi. Jadi nggak harus mirip-mirip kali, nyontoh Nabi nggak harus mirip-mirip. Nabi kalau makan pakai 3 jari, ya kenapa? Karena sing dipangan itu kurma, ya kurma, ya makanya 3 jari. Nah di sini kalau kita makan misop pakai 3 jari ucul kabeh, ya. Nah, makan bakso, makan misop, ya kok 3 jari, payahlah, ya. Jadi nyontoh Nabi gak harus mirip 100%, ngerti maksudnya ya? Nah, niatkan aja, kita makan pakai tangan. Kenapa gak pakai sendok? Saya makan pakai tangan aja. Kenapa? Ittiba Nabi. Walaupun Nabi 3 jari, kita 5 jari karena kita makan nasi, kan gitu kan? Itu udah termasuk dapat pahala. Kalau diniatkan mencontoh Nabi. Jadi di dalam mencontoh dan meniru Nabi gak harus mirip-mirip banget. Tapi di dalam pencontohan itu, di dalam ittiba atau mengikut Nabi itu bernilai pahala. Ya, jadi nggak harus mirip-mirip banget. Ya, dilihat konteksnya apa. Nah, kebiasaan kita juga ketika ziarah kubur, kita bawa air. Ya, kuburnya kita siram dengan air. Itu juga sunnah karena Nabi pernah melakukan itu. Tapi kalau dilakukan dengan air mawar pakai air mawar makruh. Yang sunnah air biasa, bukan air mawar. Ya, nah, nanti yang jualan air mawar marah pula sama saya. Ya, ini cerita hukum fikih. Ya, jadi menyirami kubur ketika ziarah itu termasuk sunnah, tapi dengan air biasa. Ya, dengan air biasa, bukan air mawar, ya, bukan dengan air mawar. Air mawar hukumnya makruh. Demikian pun sunnah ketika jenazah baru dikebumikan, ya, meninggal begitu
siap ditanam kan disiram itu lagi kan, itu juga sunnah ya, tapi dengan air biasa. Jadi perlu kita perhatikan ketika ziarah kubur. Pertama, jangan cabuti rumputnya yang pendek-pendek ya, silakan dibersihkan ya makbarohnya, kuburannya itu, tapi yang dibersihkan dedaunan yang sudah menguning atau dedaunan yang sudah coklat ya, jangan dicabuti rumput-rumputnya yang pendek. Kedua, apa tadi saya sampaikan? Sunnah menabur bunga ya, 2 ya, bunganya yang segar ya, yang penting jangan bunga desa. Yang ketiga, sunnah menyiram dengan air. Dan yang keempat, jangan duduk di atas kubur orang ya. Ziarah kubur itu nggak harus duduk. Ziarah kubur bisa dilakukan dengan cara berdiri ya, berdiri. Jadi kalau udah padat, berdiri, tak mesti harus duduk di kubur orang. Nabi menyebut di dalam sebuah riwayat, lebih baik badan kalian terpanggang bara sampai kulit-kulit kalian meleleh ya, karena sebab panasnya bara itu, daripada kalian duduk di atas makbaroh ya. Jadi seperti itu Nabi membandingkannya. Lebih bagus badan kita ini ya habis terbakar, terpanggang ya oleh bara api, daripada kita duduk di atas makbaroh. Makbaroh itu apa? Kubur ya. Nah, jadi jangan duduk di kuburan orang, kecuali memang masih jarang-jarang kuburannya itu ya. Nah, itu tidak masalah duduk di sekitarnya, yang penting bukan kuburannya orang. Kemudian tentang masalah membuka sandal, ini perlu saya luruskan. Ini saya dengar langsung dari almarhum guru saya, Al-Fadhil Al-Ustaz Haji Muhammad Hafiz Yazid, Allahu yarham. Beliau menyampaikan bahwa tidak disunahkan, jelas ya, tidak disunahkan ketika ziarah kubur membuka sandal. Sandal tetap dipakai, kecuali sandalnya bernajis. Misalnya sandal ibu pijak ya, tai ayam, nah itu, tai kucing, tai kambing, berarti sandalnya bernajis, baru sunnah dibuka ya. Kedua, sunnah dibuka sandal kalau sandalnya harganya mahal ya. Ini sandalnya pun berkawat-kawat ya, berkawat-kawat sandalnya, selopnya itu nggak boleh dibuka ya. Jadi tidak sunnah membuka sandal ketika ziarah kubur, jelas, kecuali sandalnya bernajis. Kalau sandalnya bernajis, sunnah untuk dibuka. Kedua, kalau sandalnya mahal ya, di harga kok mati ya. Yang kedua, sandalnya harganya mahal ya, di atas 200 ribuan. Secara adat sandal 200 ribu udah paten kali itu. Nah, jadi kalau sandalnya mahal, sunnah dibuka. Karena ziarah kubur itu sunnahnya mengingat mati. Awak pakai sandal mahal, makin tak ingat mati. Nah, makanya sunnah itu ketika ziarah kubur jangan pakai barang-barang mewah ya. Sunnahnya ziarah kubur jangan pakai barang-barang mewah, bajunya dari Prancis ya. Macam mana dia mau ingat mati kan gitu ya. Ziarah pakai jas gitu ya, jasnya anti hujan gitu ya. Mana ingat mati dia. Nah baik, itu sih nggak banyak sih masalah yang perlu dijelaskan ketika ziarah kubur. Itu adalah poin-poin penting yang selama ini justru keliru kita kan gitu kan. Ziarah kubur, kuburannya bersih kali dibuat, sampai rumput-rumputnya dicaboti kabeh ya, itu keliru ya. Nah, ternyata fikih mazhab Syafi'i mengatakan haram mencabuti rumput yang pendek-pendek. Ziarah kubur apa? Nggak mesti ya haid ya, wanita haid boleh nggak ziarah kubur? Wanita haid ya, tidak ada larangan bagi wanita haid untuk melakukan ziarah kubur ya. Nggak ada larangan bagi wanita haid untuk ziarah kubur. Karena apa? Ziarah kubur itu suatu ibadah yang tidak terikat rukun tertentu, tidak terikat syarat tertentu, dan tidak terikat waktu tertentu.
Kalau sholat ada rukun sholatnya, kan gitu. Ya, sholat ada syaratnya, harus suci dari hadas dan najis, harus berwudu, kan gitu. Yaitu ibadah sholat. Tapi kalau ibadah ziarah kubur itu tidak terikat syarat tertentu, tidak terikat rukun tertentu, tidak terikat waktu tertentu. Jadi ziarah kubur itu bebas waktunya, nggak mesti harus nunggu deket bulan Ramadan. Cuma ya biasanya mayoritas kita muslim di Indonesia deket-deket bulan Ramadan atau bulan Sya'ban kita baru ziarah kubur. Dalilnya apa? Karena kata Wahabi, ya kan gitu ya, ziarah kubur di bulan Sya'ban gak ada dalilnya. Bukan gak ada dalilnya, mereka yang gak tahu dalilnya. Pada malam nisfu Sya'ban, ya, di pertengahan malam nisfu Sya'ban, baginda Nabi Muhammad SAW pada masa itu menginap jatahnya di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba Nabi tengah malam keluar dari rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Sampai-sampai Sayyidatuna Aisyah menyangka Nabi pergi ke rumah istrinya yang lain. Cemburu beliau. Ini kan malam ini jatahnya Nabi nginap samaku, ya, nginap di rumahku, kok Nabi tengah malam keluar. Saking cemburunya, jadi perempuan itu istri cemburu sama suami itu wajar. Sampai istri Nabi pun cemburu kepada Nabi. Nah, jadi itu perlu kita ketahui. Nah, kemudian saking cemburunya Sayyidatuna Aisyah, dibuntutilah Nabi. Kemana Nabi pergi? Ternyata Nabi ziarah di pekuburan, ya, Baqi, ya, atau Ma'la Baqi kalau saya tidak salah riwayatnya. Di malam nisfu Sya'ban, Nabi berziarah tengah malam di pekuburan Baqi, ya, Baqi. Nah, jadi Sayyidatuna Aisyah salah menduga. Beliau menyangka Rasul SAW, ya, pindah atau bermalam di rumah istrinya yang lain. Ternyata Nabi ziarah. Inilah dalil kenapa di bulan Sya'ban itu banyak mayoritas muslim khususnya di Indonesia melakukan ziarah kubur. Nah, jadi ada dalilnya. Mana tahu nanti ada yang bilang gak ada itu dalilnya. Bilang suruh ngaji di majelis taklim Al-Fatih, ya, biar dijelasin sama Ustaz Ferry nanti dalilnya. Nah, baik. Yang perlu diperhatikan tadi masalah wanita haid. Boleh nggak ziarah kubur? Boleh saja, dengan catatan dia tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran, ya, semisal Yasin kah, atau Al-Fatihah kah. Pokoknya haram dia membaca daripada Al-Quran. Jadi ngapain dia ziarah kubur? Doakanlah, berdoalah, ya. Berdoa kan nggak haram bagi wanita haid. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, semisal, ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua hamba yang ada di dalam kubur ini, ya Allah, ringankan azabnya, letakkan mereka di sebaik-baik tempat. Gak apa-apa wanita haid ziarah kubur. Intinya tidak haram wanita haid ziarah kubur. Cuma yang perlu diperhatikan ketika dia berziarah kubur, jangan membaca apapun dari Al-Quran kecuali membaca doa, ya. Kemudian ziarah kubur itu nggak ribet, ya. Ada orang takut ziarah kubur. Kenapa? Karena nggak tahu apa yang mau dibuat, ya. Bersih-bersihkan, kau yang doa, kan gitu ya. Orang doain aja kok repot. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya, gitu aja kok ribet. Udah bersihkan makbaroh, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Seminimal-minimalnya menghadiahkan Al-Fatihah. Tapi kalau ke ziarah ke makam orang tua cuma Fatihah sekali tok, ya, dihadiahkan, pelit kali lah anak-anak tuh. Ya, minimal Yasin, ya. Jadi boleh baca seluruh Al-Quran. Kalau di Jawa kita orang ziarah di makam wali-wali itu, ya, malam malah ziarahnya. Pada maghrib ziarah sampai subuh besok khatam 30 juz Al-Quran, ya. Jadi di Jawa biasa ziarah kubur waktu malam. Di sini, ya, takut kali sama hantu, ya. Kalau udah lewat kuburan, jangan lewat sini lah, ya. Belum kali, ini kan kuburan, gitu ya. Di kuburan tuh takut hantu. Di kuburan tuh banyak malaikat.
Ya, malaikat. Setiap kita ini punya malaikat hafadhah dan malaikat katabah. Malaikat katabah tukang catat. Itu dalam kitab Jauharut Tauhid. 2 orang malaikat katabah dan malaikat hafazah yang menjaga kita dari bahaya. Ketika kita sudah meninggal dunia, kemana malaikat itu? Kan itu pertanyaannya. Malaikat itu bertengger di kubur-kuburnya kita sampai datangnya hari kiamat. Jadi di kubur itu yang ada malaikat, bukan hantu. Mana kuntilanak tuh? Ya, walaupun ada juga kadang. Tapi gini lah, awak udah mengaji, ya, udah ngaji tauhid, ya, fikih, tasawuf. Kalau masih takut sama hantu, udahlah nggak usah ngaji lah. Ya, maunya hantu tuh yang takut sama awak. Begitu awak lewat, tengoknya dari jauh, kedan itu bah, katanya bahaya. Dia yang lari, bukan awak yang lari. Jin itu jin. Memang dia bisa menampakkan diri kepada kita. Namanya bertamaskulan kalau dalam kitab. Barang siapa yang mengaku, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengaku melihat jin, kafir hukumnya. Kemudian perkataan Imam Syafi'i ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari di Syarhi Sahihil Bukhari. Maksud perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang mengaku melihat jin maka dia kafir, maksudnya jin dalam bentuk aslinya. Siapa orang yang mengaku melihat wujud jin dengan bentuk aslinya, kafir hukumnya. Kecuali bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah diculik bangsa jin. Ada kan ayatnya kan? Nabi Muhammad pernah diculik bangsa jin untuk mengajarkan Al-Quran. Pindah ke alam jin Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi yang kita lihat di Indonesia, anehnya kok kuntilanak, genderuwo, wewe gombel itu kok adanya di Galang aja ya, gitu ya. Kenapa kok gak ada di Amerika, gitu ya? Adanya cuma di sini. Entahlah, nggak tahu, mungkin jinnya itu bangsanya jenisnya beda-beda mungkin ya. Jadi semisal yang kita lihat perempuan malam kecikikan ketawa gitu ya, itu memang ada, tapi namanya tamaskulah. Itu bentuk perwujudan yang lainnya, bukan wujud aslinya. Jadi jin itu bisa berubah apa aja, jadi perempuan, jadi laki, jadi binatang, jadi hewan dan lain sebagainya. Itu namanya bertamaskulan. Nah, jin, kalaupun kita dinampakin jin, entah apalah namanya, genderuwo lah, ya, atau kuntilanak lah, nampak kita memang, deketin aja dia. Jarak semakin kita dekat, hilangnya itu. Cuma masalahnya begitu nampak walaupun pingsan. Nyali ini yang tak tahan. Betul, betul. Ya. Kalau mau kita tengok betul-betul dengan mata kita, mata zohirnya orang awam, mata tuh macam buram, macam apa ya? Kalau kamera blur, ya. Sampai kita mau fokusnya gini, kayak mana sih wujudnya itu? Blur dia, ya. Makin kita deketin dia yang mundur, mundur lama-lama hilang. Coba kalau nggak percaya. Ya, nah, masalahnya itu tadi, itu nampak apa tuh ya, lumut dan pingsan, ya, atau nggak bisa ngomong, katanya apa katanya. Orang udah ngaji tauhid sifat 20 kok takut sama jin. Jin pun ikut ngaji, ya. Maka jangan sudut-sudut jin duduknya, ya. Jin itu suka duduk di sini ya, sudut-sudut. Ya, percaya nggak percaya. Ya, jin ngaji, orang jin kan mukalah kita bahas kemarin kan. Ya ngaji puasa, ngaji orang tuh. Cuma dia nggak bawa kitab. Nah, jadi kalau sekiranya ada yang ngaji nggak bawa kitab perlu dicurigai. Jangan-jangan jelmaan bangsa jin. Ya, nah, jadi itu perlu kita terangkan. Sampai Nabi Muhammad SAW mengakui keimanan Umar bin Khattab. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Ya. Kalau setan ngelihat, jangankan ketemu Sayyidina Umar, ngelihat bayangan Sayyidina Umar, setan udah lari. Ngelihat bayangannya, bukan orangnya. Jadi semisal Sayyidina Umar mau lewat Galang Suka ini,
galungsungannya. Dusun berapa lagi? Setan di ujung sana, ya, lagi ngepam dia di simpang sana, ya, mau ngompasin orang lewat gitu. Jadi kalau ada yang lewat cekikikan gitu ya, masuk paret, kaget. Begitu nampak di sini Sayyidina Umar masih jauh, Sayyidina Umar tuh, setan tuh lari, ya, nyari jalan lain, gak berani ketemu Sayyidina Umar. Itu riwayat hadis itu silakan dibaca di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, karya daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, jadi kita begitulah. Jangan kita takut sama setan tuh. Kalau bisa setan tuh nampak awak yang lari ya. Ini awak pulang ngaji, ya, ketemu bergantung-gantung, awak kira kuntilanak, rupanya layangan. Itu udah lari dia. Ya, aku nggak mau ngaji lah minggu depan lagi kalau nggak ada kawan, katanya. Kan ada begitu kan? Nggak mau ngaji. Kok nggak ngaji tempat Ustaz Ferry deh? Nggak berani dinampain aku, ya. Padahal dia aja yang parno. Ya, ada orang kayak gitu. Rasanya, ada yang lewat Ustaz, katanya. Parnoan modelnya, ya. Berkaca. Kalau mau nengok jin nanti habis pulang. Ya, saya kasih tahu amanatnya. Ya, nanti di rumah pakai bedak tebel-tebel gitu ya. Habis itu kacaan. Nah, itulah jinnya itu. Udah gak usah takut sama jin intinya. Ya, gak usah takut. Setiap rumah ini kita ini ada jin loh, jin muslim. Kalau rumah itu dibuat taklim, dibuat baca Quran, ya. Jin-jin tuh datang duduk di atas seng kita, dengerin kita baca Quran. Makanya jangan takut sama jin. Kalau jinnya suka ganggu, berarti kita bukan ahli ibadah. Ya, kenapa? Kalau ahli ibadah itu yang datang ke rumahnya nggak lain dan nggak bukan adalah jin muslim. Ya, kalau jin yang suka ganggu-ganggu muka jelek, berarti kita bukan ahli ibadah, bukan ahli ibadah, gitu aja. Nah, jadi semua rumah kita didatangi bangsa jin, malaikat. Apalagi rumah itu dibuat taklim semisal ini, ya. Biasa itu di dalam majelis-majelis begitu, ya. Jin pun ikut ngaji. Dia nggak bawa kitab biasa, ya, karena dia nggak punya percetakan. Dah, apa boleh cerita? Ya, tapi ilmu tuh perlu tahu, ya. Jangan takut sama jin. Makanya kenapa kita dimakruhkan pakai sandal sebelah? Tahu nggak? Pakai sandal sebelah atau selang-seling kalau kita istilahnya. Ada yang kanan warna biru, yang kiri warna putih, itu makruh hukumnya. Kenapa? Jin-jin fasik itu sandalnya satu biji, hadisnya ada. Ya, jadi mereka pakai sandal juga, tapi kakinya dua, yang dipakai satu sandal aja. Itu jin-jin fasik. Ya, ada riwayatnya di dalam kitab Fathul Bari. Saya banyak itu hadis-hadis tentang jin di dalam kitab Fathul Bari, ya, Sahih Bukhari, itu banyak hadis-hadis tentang jin. Sampai ada begini ya. Jangan bunuh ular kalau masuk ke rumah, ya, dikhawatirkan itu adalah jelmaan jin, karena ada hadisnya. Itu hanya berlaku di kota Madinah, bukan di Galang Suka. Ya, kalau masuk ular di Galang Suka, bunuh aja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, bunuh. Jangan sangkaan, bah, lu mau yang bah, kok itu? Ya, kalau ada yang nyampe kan, kasih tahu, baca kitab Fathul Bari. Ya, ketentuan tentang larangan membunuh hewan semisal ular, ya, itu hanya berlaku di Makkah. Ya, Makkah bukan Madinah. Tidak berlaku selain di luar kota Makkah. Kenapa? Karena memang di Makkah itu ada perkampungan jin. Ya, terjadi kisah, ya, ada ulama besar Makkah namanya Al-Alama Al-Muhaddis Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ada apa enggak fotonya situ? Enggak ada kayaknya, Abuya Sayyid Muhammad. Nah, penyusun kitab Mafahim Yajibu An-Tusohah. Beliau punya murid. Pada waktu itu kamar santrinya dimasukin ular, dibunuh itu ular, mati ular. Ternyata ular itu, ya, jelmaan bangsa jin. Ya, jelmaan bangsa jin, mati. Walhasil, ya, orang tua jin itu tadi nuntut kepada Abuya, ya, kau harus bertanggung jawab, ya, muridmu harus bertanggung jawab karena dia telah membunuh anakku. Dia kan nggak tahu kalau itu jin, kalau itu anakmu, karena yang dia tahu itu adalah ular. Ya, apa namanya, Abuya Sayyid Muhammad minta tolonglah kepada jin tadi supaya jangan balas dendam atau apa. Jinnya jin muslim, ya, murid Abuya juga.
Ya, jadi ulama-ulama alim, wali-wali itu punya murid bangsa jin udah biasa gitu ya. Nah, kita aja nih, kita yang jadi muridnya setan gitu kan. Bukan setan tuh jadi murid kita. Orang kita ahli maksiat. Ya, coba kita orang soleh. Biasa orang soleh punya murid dari bangsa jin itu biasa. Ya, hal yang lumrah lah, nggak aneh gitu ya. Nah, jadi walhasil akhirnya muridnya itu santri Abuya meninggal dunia juga. Ya, si orang tua bangsa jin itu menuntut balas. Ya, karena kan hukum kisos, nyawa balas nyawa. Itu terjadi di Mekah. Jadi ketentuan hadis Nabi kalau ketemu ular jangan, karena ada sebuah riwayat, ada seorang sahabat, ya, waktu itu dia ikut perang. Begitu pulang dari jihad, istrinya keluar rumah, ya, keluar rumah, itu kan termasuk hal yang dilarang, keluar rumah tanpa izin suami pada masa itu. Orang sekarang tak mana-mana pergi istrinya, kan gitu ya kan. Zaman dulu itu zaman sahabat. Jadi sahabat Nabi ini begitu nampak istrinya keluar, nih kurang ajar kali biniku kok keluar rumah dia, cemburu total dia. Ya, terakhir mau ditebasnya ini bininya sendiri. Ya, ini pulang jihad nih. Ya, mau ditebasnya saking cemburunya. Kok keluar rumah kau? Itu bang, di dalam rumah kita ada ular katanya. Ditengok sahabat Nabi tadi, benar ada ular, langsung dibunuh ular itu, mati. Ternyata itu jelmaan jin, kata Nabi. Dan sahabat itu tak lama berselang meninggal dunia juga. Ya, itu berlaku hadisnya di mana? Maka kalau di Galang Sungai ini ketok ulo, ini aja, ya mati gimana aja, jangan takut-takut. Gak berlaku di Galang Sungai hadis itu, ngerti ya? Nah, di sana ada perkampungan jin. Sampai itu Syekh Yasin Al-Fadani, pernah dengar? Beliau punya kitab itu berapa jilid. Menurut ulama-ulama yang ahli kasyaf, kitab itu hilang sampai sekarang, nggak ketemu. Dibawa bangsa jin, murid beliau yang bangsa jin. Itu masyhur itu ceritanya. Nah, biasa ya, ulama-ulama seperti itu punya murid dari bangsa jin. Ya udah, intinya nggak usah kita perlu takut, nggak usah kita perlu khawatir. Kalau rumah kita itu sering dibacain Al-Quran, dibacain apa, dibuat ibadah, ya rumah itu tetap didatangi jin, tapi jin yang muslim. Udah nggak usah takut, khair. Nah, ini bab fikih kok jadi bab jin. Kalau mau lebih jelas ke rumah. Banyak anggota aja. Nah, banyak. Nah, mana tahu ada yang pernah belajar ilmu gitu ya. Buang aja itu. Bagus belajar nahu sorok. Ya, daripada belajar ilmu kayak gitu, ya. Sampai ngaku kebal sini, ada yang pernah? Sini biar tak bacok. Ya, si kebal apa enggak sini? Nggak usah belajar ilmu kayak gitu, ya. Nggak usah. Dari wirid-wiridan aja, amalan Rotibul Haddad, Hijib Syakron, ya, sholawat Al-Fatih pun ada namanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa qadarihi, ya, wa miqdarihil azim. Sholawat Al-Fatih dipuasakan. Nah, jadi yang mau pinter, cepat pinter. Biasa orang kalau belajar 10 tahun gitu kadarnya, dia mungkin belajar 2 tahun, setahun udah pinternya sama dengan orang yang belajar 10 tahun. Dibuka Allah butuhnya. Nah, jadi kalau semisal kita punya anak sulit nangkep pelajaran, nah, suruh dia banyak-banyak baca sholawat Al-Fatih itu. Kalau mau ijazahnya, datang ke rumah, ya. Boleh keme-keme. Biar saya ijazahin. Ya, amalan sholawat aja. Yang susah jodoh, datang ke rumah. Ya, puasa dulu tapi. Dah, khair. Lanjutlah dia bikin, baca-baca pula nanti. Dan intinya wanita haid boleh ziarah. Yang perlu dicatat, jangan membaca sesuatu dari ayat Al-Quran. Sekadar doa tuh, ya. Doa tuh tidak harus pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu pun kalau nggak bisa kacau kan itu. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ya, mukadimahnya bahasa Arab lah, ya. Baru doanya. Udah. Allah kan ngerti, ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku, ya Allah, ya. Lapangkan kuburnya, ya Allah, jadikan kuburnya taman-taman surga, letakkan dia di sebaik-baik tempat, ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya, ya Allah. Udah bahasa Indonesia, ya. Pahala ziarah kubur Ustaz Ferry. Ustaz bisa ke rumah saya, Ustaz. Ada apa, Bu?
saya mau ziarah kubur nanti sore Ustaz, tolonglah dampingi gitu ya. Saya nggak pandai doanya. Loh kok ribet kali doa bahasa Indonesia. Tapi mungkin ngundang Ustaz Ferry, suruh doa supaya yang doain orang soleh kan cepat nyampe nya, itu nggak apa-apa gitu ya. Tapi konsep awalnya nggak usah ribet ziarah kubur. Ada orang kok takut ziarah kubur, ya takut nggak ngerti apa yang mau dilakukan di ziarah kubur. Baca Fatihah, ya, baca. Saya katakan tadi apa? Boleh menghatamkan Al-Quran di kubur, ya, hatamkan, hadiahkan pahala baca Al-Qurannya. Makanya kita kalau ziarah di sana mulainya ba'da maghrib kalau itu di Jawa, sampai selesainya subuh, selesai 30 juz Al-Quran. Ya, di kota Medan ini saya belum pernah dengar orang ziarah kubur malam-malam, ya, karena persepsinya itu di kubur itu banyak hantu, ya. Mana ada itu ya? Khair, lihat kitabnya. Masuklah kita bab puasa. Itu tadi tentang sepintas dan sekilas tentang masalah ziarah kubur dan sedikit masalah jin dan jun. Kitabus Syiyam. Ini suatu kitab pada menyatakan puasa. Bermula wajib puasa Ramadan dengan sebab sempurna bulan Sya'ban 30 hari, atau dengan melihat seorang yang adil akan bulan Ramadan, atau yang melihat hilal maksudnya itu, atau alamat yang diketahuinya seperti mendengar umpama meriam daripada negeri, atau melihat ya kindil itu apa namanya, lampu ya, tapi bukan lampu kayak begini seperti lampu petromak gitu ya, kindil pada menara. Dan apabila melihat akan bulan pada satu negeri, yaitu hilal, niscaya wajib pula pada negeri yang muwafaqat pada matlaknya, yang sama pada matlaknya dengan matlak negeri mereka itu puasa. Begini, kapan puasa Ramadan pastinya Ustaz? Nggak tahu saya. Kapan hari raya Idul Fitri pastinya Ustaz? Nggak tahu saya. Ya, kenapa? Karena itu nggak bisa dipasti-pastikan. Sebab perintah Nabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbuka puasalah kalian karena melihat hilal, dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal. Jadi untuk menentukan kapan masuknya bulan Ramadan atau jatuhnya hari raya Idul Fitri, itu dapat diketahui dengan ya melihat hilal. Makanya ada dua metode ru'yatul hilal dengan metode hisab. Ya, jadi kalau mendung, hilal tidak terlihat, maka digenapkan hari itu menjadi 30 hari. Itu namanya metode hisab. Nah begini, tidak diketahui kapan secara pasti kapan masuknya satu Ramadan, kapan masuknya satu Syawal Idul Fitri, kecuali dengan melihat hilal. Masalahnya, hilal itu terlihat hanya di akhir bulan, ya, di akhir-akhir bulan, di setiap tanggal 29 akhir bulan. Makanya sidang isbat selalu di akhir bulan Sya'ban, atau di akhir, atau di tanggal 29 Sya'ban, atau 29 Ramadan. Karena hilal memang terlihatnya di akhir bulan. Makanya kita nggak bisa katakan boh apapun, entah apapun kerjanya Departemen Agama, yang nentukan hari raya atau nentukan Ramadan, begitu mau hari raya, begitu mau Ramadan baru sibuk sidang isbat. Maunya jauh-jauh hari mereka udah rapat lah, kan gitu. Lah kita berarti yang nggak paham, ya, kita yang tidak paham. Kenapa? Karena hilal tidak bisa dilihat jauh-jauh hari, kecuali tiap tanggal 29 di akhir bulan. Nah, itu namanya metode ru'yatul hilal. Nah, kemudian hilal itu terlihatnya menjelang maghrib. Gak ada cerita hilal itu siang, pagi, itu gak ada. Nipu itu, ya, bukan ahli hisab, bukan ahli hisab yang ilmu falak itu, tapi ahli hisab ini dia, ya, rokok. Ya, tukang rokok kan ahli hisab juga namanya. Awak kira ini ahli hisab katanya. Awak kira ahli hisab yang
tukang meropong-ropong hilal itu. Percaya Pak, rupanya ahli hisab tukang merokok. Makanya dibilang siang-siang Ramadan ada hilal katanya, kayak gitu ya. Nah baik, jadi hilal itu tidak bisa dilihat kecuali tiap-tiap tanggal 29 di akhir bulan. Makanya sidang isbat selalu dilakukan di tanggal 29 Sya'ban atau 29 Ramadan. Ya. Nah, jadi tahu itu ya konsepnya ya. Kalau seandainya di tanggal 29 Sya'ban terlihat hilal, ya udah berarti besoknya puasa. Tapi kalau di tanggal 29 hilal tidak terlihat, maka bulan Sya'ban digenapkan jadi 30 hari. Berarti besoknya tidak puasa, ya. Tapi lusanya baru puasa karena genap ya 30 hari. Itu namanya metode hisab. Nah, itu perlu kita tahu. Nah, jadi kalau ditanya sekarang, jadi pastinya kapan bulan Ramadan itu? Ya tunggu aja lah sidang isbat. Jangan kita bilang entah apa kerjanya depak. Begitu mau hari raya di situ baru sidang isbat. Di situ mau puasa di situ baru sidang isbat. Maunya jauh-jauh hari sebelum masuk bulan Sya'ban sidangnya, kenapa? Ya mana bisa. Ya hilal itu terlihat di tiap akhir bulan tanggal 29. Nah, udah ngerti konsepnya ya. Jadi jangan nuduh-nuduh sembarangan kepada depak yang memutuskan kapan jatuh Ramadan, kapan jatuh Idul Fitri. Nah, udah. Kemudian menentukan hari raya kayak gitu juga. Kapan hari raya pastinya Ustaz? Tunggu aja tanggal 29 Ramadan. Kalau hilal nampak, ya udah, maka besok hari raya. Kalau hilal tidak terlihat, berarti besok gak jadi hari raya, tapi lusanya, karena dijadikan metode hisab. Pernah dulu kejadian kita di sini ya. Udah masak lontong mak-maknya, ya kan? Udah repot, ya. Udah siap-siap besok menyambut Idul Fitri. Rupanya hasil sidang isbat bahwa Ramadan jatuhnya 1 Syawal pada lusanya, nggak jadi besok. Emak-emak komplain semuanya. Itulah, ya. Entah apa yang dikerjain depak, maunya sidang isbat jauh-jauh hari. Ini begitu besok mau masuk hari raya baru sidang orang itu hari ini. Tengoklah kan, nggak jadi hari raya katanya. Ya, bukan salah depaknya. Memang hilal terlihat di 29 Ramadan baru nampak apa tidaknya. Kebetulan pada waktu kejadian itu hilal nggak terlihat, nggak memenuhi syarat, nggak sampai 2 derajat dia, makanya belum bisa memenuhi syarat. Ya, dia minimal harus 2 derajat hilal itu terlihat, baru bisa memenuhi kriteria besok jatuhnya 1 Syawal. Kebetulan kemarin yang pernah kejadian dulu, pernah ibu kan, gagal hari raya, bukan gagal, tertunda 1 hari. Kenapa? Karena hilalnya nggak sampai 2 derajat. Ya, nah, jadi yang lucunya kita kan nggak jadi hari raya besoknya nih, malam ini masih taraweh, besok berarti nggak jadi hari raya. Tiba-tiba di daerah saya sana itu Garuda 2, siang-siang orang udah pada makan. Loh Lek, kok wes mangan Lek? Ya, katanya enggak. Tadi ada berita, ada yang bilang katanya habis sholat zuhur tadi hilal terlihat katanya. Ya, lucu kali. Nampak hilal siang-siang. Udah saya katakan hilal itu siang nggak bisa dilihat. Dibodoh-bodohin gitu ya, istilah ditoko-tokoin. Jadi dia buka puasa jam 1 siang buka puasa kok makan, saya bilang. Iya tadi kata jemaah masjid itu ya hilal udah nampak tadi barusan habis sholat zuhur. Awak sampai buka kitab, apa memang ada hilal sholat zuhur kan gitu kan? Rupanya hilal itu ya sore. Nah itulah ahli hisab, bukan ahli hisab yang betul-betul ahli hisab ini ya kan. Kejadian itu seperti itu. Nah, baik. Jadi itu cara menentukan ya masuknya 1 Syawal. Intinya apa? Kapan kita pastinya Ramadan dan kapan pastinya kita puasa? Tunggu hasil sidang isbat. Udah khair, selesai, gak usah ruwet-ruwet kita punya hidup. Yang hidup kita udah cukup ruwet. Jangan ditambah ruwet cuma mikirin kapan masuknya 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kemudian dikatakan di sini bagi negeri yang 1 matlak. Jadi dalam fikih itu ada istilah, tadi ada istilah hilal. Kemudian yang kedua ada namanya istilah matlak. Matlak itu adalah tempat terbitnya hilal. Nah, pernah kan kejadian ya,
Di Indonesia belum jadi hari raya, tapi di Makkah sudah takbiran. Dan itu lumrah terjadi secara fikih. Ya, mak ngomel. Entah apapun Islam di Indonesia nih, katanya gitu ya. Nggak ikut Arab. Tengok orang itu apa nggak nengok berita? Itu enak kali ngomong mak nih. Orang itu apa nggak nengok berita? Di Arab udah hari raya, udah takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, udah takbiran. Kita kok masih puasa besoknya? Tak Islam apa kita nih, gitu ya? Bukan gitu. Gini konsepnya saya jelaskan supaya nggak salah persepsi. Hilal itu menjadi syarat untuk jatuhnya 1 Ramadan atau 1 Syawal. Kemudian hilal itu memiliki matla'. Matla' itu tempat terbitnya hilal. Matla' Asia Tenggara dengan Asia Timur, ya, di era Arab sana, matla'nya itu beda, jamnya aja udah beda. Mana lebih dulu? Indonesia atau Arab waktunya? Indonesia. Kita udah malam, ini masih sore di sana nih. Ya, kita duluan waktunya. Waktu kan udah beda, jadi matla'nya pun berbeda. Jadi bisa saja terjadi di Asia Tenggara hilal itu terlihat, tapi di Asia Timur hilal tidak terlihat. Berarti di Asia Tenggara hari raya. Ya, Asia Timur seperti Arab Saudi tidak hari raya. Itu bisa terjadi. Atau sebaliknya, di Indonesia hilal tidak terlihat. Asia Tenggara seperti Indonesia hilal tidak terlihat. Tapi di Arab Saudi hilal terlihat. Maka wajar Arab Saudi hari raya duluan, Indonesia belakangan. Jadi jangan asal ngomong. Entah apa nih ulama-ulama di Indonesia, kenapa gak ikut Arab? Ya gak bisa, karena matla'nya berbeda. Jadi jangan kaget ibu-ibu nanti kalau kejadian sewaktu-waktu kita batal hari raya, Arab Saudi hari raya. Atau di sini hari raya duluan. Kita kok hari raya duluan ya? Ini loh, serba salah jadi manusia. Ya, di sidang isbat sekali dibuat kita besok nggak jadi hari raya. Rupanya Arab Saudi takbiran, ngomel. Atau apapun ini hari rayanya. Aturan kita kan ikut Mekah, Arab Saudi. Islam lahir di sana. Kalau iya kita jadi pengikut Nabi Muhammad. Ya kalau seandainya kita ikut pengikut Abu Jahal kan repot. Ya, syukuri kita hidup di akhir zaman ini. Ya, khair. Nah, jadi itu bisa terjadi. Di sini hari raya duluan, di sana enggak. Ini serba salah. Ya, ditunda hari raya di sini, di Arab Saudi hari raya ngomel. Ya, kok kita enggak ikut Arab Saudi? Kebetulan ditakdirkan Allah tahun depan kita hari raya duluan, Arab Saudi enggak hari raya. Ngomel juga. Kok bisa beda hari rayanya ya sama Arab Saudi? Kan enggak betul nih lama-lama Islam di Indonesia nih. Katanya kan gitu ya. Masa kita hari raya duluan, Arab Saudi kok belum hari raya, masih puasa orang itu. Aku nggak ikut hari raya lah, besok aja aku raya ikut Arab Saudi. Oh alam mbah. Kita matla'nya beda. Matlak tempat terbitnya hilal Indonesia dengan matlak tempat terbitnya hilal Arab Saudi ya beda. Jadi hal yang lumrah, hal yang wajar kalau sewaktu-waktu kita hari raya duluan, di sana belakangan, atau sebaliknya kita belakangan di sana duluan. Yang lebih parah kemarin saya lihat status orang, ya, ini kenapa bisa beda hari raya kita Saudi dengan Indonesia? Gak ada yang lain, solusinya cuma satu, khilafah katanya. Apa kaitannya khilafah sama hilal? Ya, ngaji fikih di kitab Jawahirus Saniyah ini ada. Ya, apa kaitannya hilal sama khilafah? Nah, ini saya jelaskan, tidak ada itu kaitannya. Ya. Justru yang perlu dipertanyakan di Indonesia, kadang terjadi perbedaan hari raya. Ada sebuah ormas yang kadang hari raya duluan, kita belakangan. Ormasnya apa? Tidak tahu saya. Pura-puranya. Ya, ini saya jelaskan hadis Nabi supaya kita paham. Nabi SAW bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi.
Berpuasalah kalian li ru'yatihi, karena ru'yah hilal. Berbukalah kalian, hari rayalah kalian li ru'yatihi, karena ru'yah hilal. Kenapa di Indonesia terjadi perbedaan hari raya? Ada yang hari raya duluan, ada yang besok. Ngikut pemerintah, biasa yang lama itu ikut pemerintah. Kenapa bisa terjadi perbedaan? Karena beda konsep di dalam memahami hadis Nabi li ru'yatihi. Tadi kata Nabi, sumu li ru'yatihi, puasa kalian karena ru'yah hilal. Wa aftiru, buka puasalah kalian, berhari rayalah kalian li ru'yatihi, karena ru'yah hilal. Kenapa terjadi perbedaan hari raya? Karena berbeda konsep di dalam menerjemahkan atau menafsirkan hadis Nabi pada kalimat ru'yah. Menurut sebahagian kita umat Islam di Indonesia, ru'yatihi, ru'yah itu maksudnya melihat dengan mata kepala kita. Lihatlah hilal dengan mata kepala. Makanya sidang isbat selalu tanggal 29. Kenapa? Karena hilal terlihatnya di tanggal 29. Karena perintah Nabi, lihat hilal dengan mata kepala kalian. Makanya sidang isbat tanggal 29. Paham? Ada ormas yang menafsirkan lafaz ru'yah dengan arti ru'yah itu bukan dengan melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu, dengan pengetahuan. Makanya mereka jauh-jauh hari bisa menentukan kapan masuknya Ramadan dan kapan masuknya hari raya 1 Syawal. Walau belum memenuhi standar hilal, nggak sampai 2 derajat sekalipun, mereka berani besok hari raya katanya. Kenapa? Mereka memahami lafaz ru'yah di situ bukan melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu pengetahuan. Jadi kan jelas beda konsep. Tapi begini, beda kan nggak apa-apa Ustaz, ya memang nggak apa-apa. Tapi coba kita bahas secara ilmiah. Silakan buka kamus bahasa Arab. Nama kamusnya Kitab Lisanul Arab. Kamus bahasa Arab namanya Kamus Lisanul Arab. Di dalam kitab Kamus Lisanul Arab tadi ada lafaz ru'yah, ada lafaz ra'yun. Paham ya? 2 nih. 1 ru'yah, 1 ra'yun. Yang di hadis Nabi ru'yah atau ra'yun? Ru'yah. Sumu li ru'yatihi, bukan sumu li ra'yihi. Nah itu ya, itu udah paham ya. Ada 2 lafaz dalam bahasa Arab yang mirip-mirip. 1 ru'yah, 1 ra'yun. Di dalam kamus Lisanul Arab, ru'yah itu artinya melihat dengan mata kepala. Jelas? Ru'yah artinya melihat dengan mata kepala. Kalau ra'yun melihat dengan pengetahuan. Jadi ru'yah, ra'yun. Ru'yah melihat dengan mata kepala, ra'yun melihat dengan ilmu pengetahuan. Makanya kalau orang Arab nanya pendapatmu apa, ya, mereka akan berkata ma ra'yuka. Karena ra'yun itu artinya apa tadi? Ya, ilmu. Ya, makanya kalau pendapatmu apa? Ma ra'yuka. Ya, bukan ma ru'yatuka, tapi ma ra'yuka. Jadi beda, ra'yun dengan ru'yah beda. Kembali ke hadis tadi. Sumu li ru'yatihi. Ya, artinya apa berarti? Berpuasalah kalian dengan melihat ru'yah, dengan mata kepala. Ya, bukan dengan ilmu pengetahuan. Dengan mata kepala perintah Nabi. Kalaulah yang dimaksud Nabi berpuasa dan berhari rayalah kalian dengan melihat dengan ilmu pengetahuan, niscaya hadisnya bukan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, bukan begitu. Tapi hadisnya apa? Sumu li ru'yatihi, ya, wa aftiru li ru'yatihi. Hadisnya apa? Li ru'yihi. Hadisnya apa? Sumu li ru'yatihi. Berarti apa? Kita disuruh Nabi menentukan masuk Ramadan atau satu Syawal, yaitu Idul Fitri, lihat hilal secara langsung dengan mata kepala. Makanya yang relevan ikut yang mana Ustaz? Hari raya duluan atau yang belakangan?
Yang relevan untuk diikuti hasil sidang isbat pemerintah. Jelas. Jangan ikut yang duluan-duluan hari raya. Ya, walaupun ya kalau terserah mereka tetap begitu ya terserah. Tapi kita secara pandangan ilmiah bisa dibuktikan dalilnya secara ilmiah. Makanya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, pemerintah punya hasil isbat sendiri. Ada suatu organisasi atau ormas yang hasil isbatnya berbeda dengan hasil isbatnya pemerintah. Maka yang harus diikuti yang mana? Hasil isbatnya pemerintah, karena lebih kuat. Karena bukan satu organisasi aja kan itu. Di situ ada NU, di situ ada Al-Jamiatul Al-Wasliyah, di situ ada Persis, ya. Di situ ada Persis Solo, PSMS Medan ya. PSDS dari Serdang ya kan. Hah? Segala macam. Cuma satu ormas itu yang punya hasil isbat sendiri. Maka yang lebih relevan untuk diikuti mana? Hasil sidang isbatnya pemerintah. Nah, ini kalau kita mau membuka cakrawala berpikir, ya, menjelaskan secara ilmiah, terjawabnya sebetulnya. Cuma mereka nggak mau membuka diri, ya. Makanya udah berbeda, ya udahlah berbeda. Ngapain jauh-jauh cerita Indonesia hari raya Arab Saudi, Indonesia belum hari raya Arab Saudi udah hari raya. Ngapain perbedaan yang jauh-jauh? Di Indonesia aja hari raya bisa beda, ya. Yang lebih parah di daerah kita sana Patumba, ada yang 3 hari sebelum hari raya udah hari raya duluan. Hebat. Ketika kita tanya, "Gimana kalian menentukan hari raya?" Syekh kami, mursyid kami, pakai serbannya ini, di bentangnya serban tuh nampak dia hilal. Bangga pula dia menceritakannya. Awak lucu. Hilal ditengok dari serban, memangnya wali. Itu udah bertentangan dengan syariat, karena kata Nabi, hilal itu terlihat di akhir bulan. Ini baru 26 Ramadan udah nampak hilal katanya, kan gila itu. Ya, nggak masuk kriteria yang dimaksud oleh Nabi. Jangan ikut-ikut. Kalau masih selisih 1 hari mungkin ya lah, ya. Kalau masih ikut selisih 1 hari mungkin agak bisa dimaklumi. Ini selisih 4 hari. Ya, 3 hari, 4 hari awak sebelum hari raya, orang tuh udah hari raya duluan. Nah, itu nggak usah diikuti yang kayak gitu itu. Ya, bahaya, nggak usah diikuti. Nah, ikut aja hasil sidang isbat pemerintah. Kau suka nggak suka sama pemerintah sekarang nggak ada urusan. Ini cerita agama, bukan cerita nggak kesukaanmu itu. Ya, saya semana pendapat Ustadz, saya nggak ikut sidang isbat pemerintah, saya nggak percaya pemerintah. Ya udah kau buat sidang isbat sendiri, mampu dah. Ini kadang kita nih pengen terlihat pinter, tapi sebetulnya bodoh. Itu kan kayak begitu tuh. Nanya kok yang aneh-aneh, ya. Saya tahun ini nggak ikut selama, maaf nih ya, saya bukan dukung pemerintah atau enggak gitu ya, bukan bicara politik. Aneh aja kalau seandainya saking bencinya dia sama Pak Jokowi, sampai dia punya persepsi selama Pak Jokowi jadi presiden, aku nggak mau ikut sidang isbat, ya nggak mau ikut keputusan sidang isbat, karena pokoknya bawa pemerintah aku nggak ikut, benci kalian tuh katanya. Aneh itu orang. Ya, cocok dimasukkan ke alam jin itu. Iya. Nah, biar sidang isbat sama bangsa jin ya. Tapi cuti bersama mau ya? Nah, cuti bersamanya mau Ustaz ya? Dapat apa namanya? THR-nya mau gitu ya. Aneh kita orang ini. Enggak usah lah. Kita punya guru, kita punya panutan. Ya, selagi guru tak melakukan perkara haram, ikut guru. Tapi kalau guru udah ngikutin perkara haram, ya jangan ikuti yang perkara haram dibuat guru. Ya, ikut aja udah. Saya saranin, ya ikut nanti 1 Ramadan kapan, hari raya kapan, tunggu aja hasil sidang isbat pemerintah. Jangan sampai ketidaksukaan kita kepada pemerintah sampai kita yang semisal itu pun ya nggak mau ikut pemerintah. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang vaksinasi? Ya, sebab saya nggak percaya dengan pemerintah sekarang. Ya saya jawab repot. Kalau ku jawab pun harus vaksinasi misalnya, kau kan udah gak suka ya pasti gak mau ikuti, ya terserahmu. Kau mau silakan, gak mau silakan. Sampai kayak begitu. Kata Mbah Mon, kalau suka sama orang jangan suka-suka kali. Ya kalau cinta sama orang jangan cinta-cinta kali, nanti bisa jadi benci. Kalau benci sama orang jangan benci-benci kali, nanti bisa jatuh
cinta. Itu betul. Ya, yang sedang-sedang saja. Wallahu a'lam bishawab. Udah pas pula tuh jam 10. Nah, pokoknya kalau secara ilmiah tunggu aja hasil sidang isbat pemerintah. Karena yang ikut sidang isbat bukan orang Indonesia aja, orang Malaysia pun datang, Singapura datang, bahkan orang Arab juga datang pada sidang isbat itu. Kenapa? Karena perintah Nabi sumu li ru'yatih, ya. Puasalah kalian karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yati. Bukan sumu li ra'yihi, wa aftiru li ra'yihi. Bukan begitu kata Nabi. Sumu li ru'yatihi maksudnya melihat hilal dengan mata kepala. Jelas itu ya? Wallahu a'lam bishawab. Jangan hari-hari raya duluan. Majelis Taklim Al-Fatih jemaahnya saya anjurkan untuk menunggu hasil sidang isbatnya pemerintah. Tidak usah hari raya duluan lah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan. Izin Ustaz bertanya masalah perbedaan penentuan awal Idul Fitri Ustaz. Seperti Ustaz terangkan tadi kan bahwa beda daerah wajar kalau terjadi perbedaan penentuan awal Syawal. Jadi di Indonesia sendiri kan tadi ada dua hari Lebaran Raya. Nah, karena satu mengikuti pemerintah berarti hari raya negeri lah itu Ustaz ya. Mengikuti pemerintah berarti hari raya swasta. Hari swasta Ustaz. Ikut pemerintah itu kan. Jadi macam mana hukumnya gini Ustaz? Dia swasta tadi menentukan Lebaran Idul Fitri hari Rabu. Hasil sidang isbat Menteri Agama hari Kamis. Jadi pada hari Rabu itu dia udah sholat Id, bahkan jadi imam dan khatib. Dan ada job lagi. Nah, rupanya karena rayanya dua, besok dihubung lagi, minta khatib dan imam di tempat lain. Nah, mana ini? Apalah hukumnya Ustaz? Orang yang melakukan hal itu, gitu Ustaz. Dan atau gini, yang pertanyaan keduanya, dia meyakini mungkin mengikuti salah satu ormas tadi. Karena ya Rabu dia, jadi hari Rabu itu dia udah gak puasa. Tapi karena dia tinggal di lingkungan masyarakat yang menentukannya ikut pemerintah, dia sholat idnya di hari Kamis. Nah, gimana itu Ustaz? Jawabannya minggu depan itu. Oh, minggu depan. Panjang penjelasannya. Berarti Ya karena memang lumrah itu terjadi. Kita yang lingkungannya hari raya belakangan misalnya, tapi kebetulan kita tinggal di lingkungan yang hari raya duluan. Karena takut kadang, lu aku wis lah hari raya aja. Nah, sementara kita keyakinan kita yang hari raya belakangan, berarti kan ada satu hari dia tertinggal puasa, kan gitu kan? Nah, cuman statusnya. Jadi kalau hari ini dia ikut udah sholat id, besok ikut hari raya yang lagi sholat id lagi 2 kali, itu cemana? Persoalan pekehnya menjawab. Nah, itu pertanyaan itu cukup bagus itu. 99 lah itu untuk nilainya. 100 nggak boleh, sempurnaan hanya milik Allah, kan gitu ya. Insyaallah minggu depan akan kita ulas itu, keren. Yang lain-lain dulu untuk yang umum-umumnya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Rosliah nih. Nah, Jauh Ustaz, ada perbaukan nih Ustaz. iya, Insyaallah banyak pahalanya. Ustaz izin bertanya Monggo Ustaz. terkait mengenai waktu imsak dan puasa. Saya dulu kalau Ustaz Peri bilang saya ini mantan Wahabi. Mantan Wahabi ya Ustaz Peri, kalau gelar ngaji saya mantan Wahabi. Saya 3 tahun ikut Wahabi itu Ustaz. Alhamdulillah nggak ikut lagi sekarang. Jadi ketika dulu ngaji beberapa tahun yang lewat lah, ketika ikut Wahabi 3 tahun, imsak itu azan subuh hanya ada di Indonesia lah imsak. Jadi kalau mau mulai puasa ya tunggu azan subuh, nggak usah ikuti jam 4.50 10 menit lagi mau azan subuh. Gak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya kan gitu. Wa kullu bid'atin dolalah kan gitu. Wa kullu dolalatin finnar. Itu kan dulu waktu ngaji kan. Jadi apakah ini betul Ustaz hanya ada di Indonesia sebagai bentuk kehati-hatian dari ulama-ulama kita, atau bagaimana Ustaz, mohon penjelasannya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah jadi aswaja tulen nih kan. Insyaallah. Jangan nanti asrobi. Aswaja rasa wahabi. Ya. Mantan itu gak perlu diingat memang. Dalam hal apapun yang namanya mantan itu gak perlu untuk diingat. Ya, karena kalau ingat-ingat mantan itu nyakitin itu. Ya. Khair. Nah, apapun tadi jadi pertanyaannya udah lupa. Imsak. Ya. Saum menurut lughah al-imsaku. Puasa menurut bahasa artinya imsak. Imsak itu menahan. Nah, memang imsak ini adalah ijtihadnya ulama Indonesia. Ya. Jadi jangan dipahamkan imsak itu sebagaimana imsak definisi dari puasa. Kalau imsak dipahami definisi puasa, ya memanglah terbit fajar shodiq. Permulaan puasa kapan? Terbit fajar shodiq atau azan subuh. Tapi yang kita pahami imsak di sini bukan imsak yang dipahami Wahabi. Imsak di sini adalah ya biasa 15 menit atau 10 menit sebelum terbitnya fajar shodiq, ya bunyilah sirine imsak itu. Dan itu memang ijtihadnya ulama Indonesia. Sebagai apa? Itu tadi ikhtiar. Mengingatkan orang-orang muslim yang awam pada umumnya supaya ya berhati-hati, terbitnya fajar shodiq sudah sebentar lagi. Tapi imsak itu bukan permulaan imsak kita yang kita maksud di Indonesia, yang sirine 10 menit atau 15 menit sebelum azan subuh. Imsak yang model itu bukan awal muasalnya pelaksanaan puasa tadi. Jadi puasa itu dihitung bukan berat. Jadi artinya begini, walau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh minum, paham ya? Nah itu. Jadi orang Wahabi ini memahami imsak itu bukan sebagaimana pemahaman kita orang Indonesia. Ya sampai kiamat gak akan ketemu itu. Tetap katanya bid'ah. Ya udah, berarti kalau alam sholat itu bid'ah. Ya kan gitu kan? Itu kan sama pengingat waktu untuk ibadah. Ya, semua bid'ah. Sampai kalau kita gak punya dalil lagi untuk berdiskusi dengan Wahabi, oh dan ujung-ujungnya mukamu juga bid'ah. Nggak ada di zaman Nabi, ya. Itu udah emosi itu namanya, bukan diskusi ilmiah lagi. Tapi begini, fatwa Wahabi ketika dikumandangkan azan subuh sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita masih punya makanan. Kata mereka habiskan makanan yang di mulut. Itu fatwanya termasuk kan Ustaz? Itu fatwa nyeleneh itu. Nyeleneh. Batal puasa dia. Kenapa begini? Fajar shodiq itu menjadi penentu masuknya waktu sholat subuh dan menjadi penentu permulaannya pelaksanaan ibadah puasa. Fajar shodiq. Kalau secara hitung-hitungan ilmu falak, semisal besok subuh, besok tanggal berapa? 17 bulan berapa nih? 3. Cepat kali ya. Bulan Maret, tahu-tahu udah mati kita. Ya. 17 Maret besok. Menurut hitungan ilmu falak, fajar shodiq itu terbit pukul 5.00. Ya. Tapi begitu dijadikan jadwal sholat, pasti itu dilebihkan 2 atau 3 menit. Di jadwal sholat pasti jadi pukul 5.03. Padahal terbitnya 05.00. Kenapa dilebihkan 3 menit? Dalam istilah ilmu falak itu namanya waktul ihtiyat. Waktu untuk hati. Kalau dilebihkan sedikit kan udah pastilah pada sedikit itu terbit. Karena kalau pas-pas sekali takutnya kurang 1 menit, awak udah azan, kan gak sah azannya. Belum masuk waktu sholat, ngerti ya? Jadi konsepnya ilmu falak, fajar terbit dan fajar shodiq terbitnya pukul 5.00. Tapi ketika dijadikan waktu sholat, ya pukul 5.03. Berarti azan subuh pukul yang 05.00 atau 05.03? Nah, udah paham ya? 03. Jadi kalau kita masih makan ketika dikumandangkan azan, kan batal puasanya. Udah lewat fajar shodiq, datang Wahabi nggak apa-apa, tak kaji di mana? Ya, jam
tersinggung Ustaz kalau udah jadi mantan kok. Ya. Aneh, saya rasa lucu. Nggak belajar ilmu falak mereka itu. Yang tahunya belajar ilmu malak. Malak itu apa? Ngompas. Ya, kalau kita di Medan ngompas. Jadi begitu. Itu banyak tersebar videonya di YouTube. Ya, ustadz-ustadz mereka mengatakan kalau kita masih mengunyah makanan, kumandang azan sudah dikumandangkan, selesaikan makananmu. Ya, yang di mulut itu selesaikan, tidak apa-apa. Ya, puasanya tetap sah. Ngomongnya lembut. Ya, tapi nyesatin untuk apa? Mending kayak saya teriak-teriak gini, tapi yang bener. Ya, palak saya kalau berpancing-pancing Wahabi ini. Agak emosi. Nggak paham ya konsepnya ya? Ya, makanya secara ilmu fikih, kalau seandainya ada orang yang masang niat puasa bersamaan dengan azan subuh, puasanya batal, tidak sah. Ya, jangankan serentak dengan azan subuh, serentak dengan fajar shodiq pun tidak sah. Karena azan subuh itu udah lewat terbitnya fajar shodiq. Jadi kalau kita masih ngunyah, masih ngerokok waktu azan, batal puasa kita. Ya, batal. Nah, jangan ikutin walaupun dia masuk YouTube. Kita kan ada YouTube-nya juga kan Ustaz. Langgakan. Ya. Tag orang itu nanti. Ya, punya akun rentu tag. Nah, denger ini, bilang. Mana tahu mau jumpa tengah COD. Ya. Tapi diskusi ilmiah lah. Jangan perempuan laki-laki alasannya ta'aruf. Ya, kemarin kita ada ditanya, Ustaz, ta'aruf yang Islami itu gimana? Ya saya jawab, ta'aruf yang Islami, kau datang ke orang tuanya, kau minta sama orang tuanya. Jangan kau COD yang di tengah. Jumpa di mana? Ya, di Galang Suka lah, depan musola Rodoh katanya. Ya, nah itu bukan ta'aruf namanya, COD-an. Ta'aruf kok COD-an. Jadi itu perlu dipahami. Konsep-konsep fikih puasa yang semisal itu perlu kita paham supaya jangan keliru. Jadi imsak itu bukan permulaan puasa, hanya supaya kita lebih hati-hati. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya kesiangan, terbangunnya begitu dengar sirine imsak, terserah, udah imsak. Nah udah nggak apa-apa sahur, ya. Karena belum masuk waktu permulaan puasa. Ya, pokoknya gini aja supaya aman. Kan kita punya jadwal sholat. Ya, 7 menit, 10 menit atau minimumnya 5 menit sebelum masuknya azan subuh udah berhenti segala aktivitas. Jangan ada yang makan, jangan ada yang minum. Takut kita makan minum serentak dengan fajar shodiq itu kacau itu nanti. Ya, yang lebih parah azan, ya makanan masih di mulut boleh sah puasanya. Itu makin entah fikih dari mana itu, mazhab apa nggak tahu itu. Yang mazhab ahlul bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau ada pertanyaan satu lagi. Tapi jangan bau Wahabi ya. Ibu-ibu dulu, ibu-ibu. Belum silakan Bu. Waalaikumsalam. Hidup. Depan sebentar. Mohon izin Ustaz, saya mau bertanya. Satu pertanyaan 100.000. Biar nggak banyak-banyak nanya. Satu aja. Oh ya, satu. Seorang perempuan yang nifas belum cukup 40 hari, kemudian tiba waktunya Ramadan. Memang belum cukup 40 hari, tapi udah nggak keluar darah, Ustaz. Apakah udah wajib puasa? Iya. Haid kalau haid kemarin kita jelaskan, nifas minimalnya nifas itu 1 hari 1 malam. Dan maksimalnya wanita nifas itu paling lama 60 hari. Ya, yang biasa 40 hari udah berhenti. Jadi kalau hari ke-50 masih keluar darah itu namanya masih nifas. Nah, jadi darah nifasnya itu tadi sudah berhenti di hari ke-40. Kita anggaplah 3 hari sebelum masuk Ramadan udah gak keluarlah darah, gitu Bu ya. Nah, ketika masuk Ramadan apakah dia wajib puasa? Kalau memang dia yakin secara pasti darah nifas sudah berhenti, ya udah dia wajib sholat, dia wajib puasa. Tapi kalau ternyata
Ya, ini hari ke-40 berhenti. 3 hari sebelum Ramadan, pas 40 hari nifas berhenti. Tahu-tahu masuk kira-kira seminggu ya Ramadan, keluar lagi darah. Apakah itu dikatakan nifas? Bisa jadi itu haid, bisa jadi itu nifas. Makanya dalam fikih ada namanya haid di dalam nifas. Itulah contohnya. Ya, haid di dalam nifas. Karena kan 60 belum lewat 60 hari itu kan, berarti masih masa nifas. Tahu-tahu keluar darah tapi bukan darah nifas, darah haid. Maka namanya hukum fikihnya haid di dalam nifas. Tapi hukumnya ya sama, boleh dia dengan hukum haid, boleh dia dengan hukum nifas. Yang jelas kalau darahnya sudah berhenti sebelum Ramadan, apakah ketika dia Ramadan diwajibkan puasa? Tetap wajib puasa. Tapi kan dia dalam kondisi menyusui, kan gitu kan? Iyalah, menyusui lah dia itu kan nifas itu melahirkan. Makanya nanti orang yang menyusui, kalau seandainya dia tidak puasa, itu bagaimana? Apakah dia qadha atau fidyah saja, atau qadha sekaligus fidyah? Dilihat nanti konteksnya. Kenapa ibu tidak berpuasa, wanita menyusui tadi? Ya, kenapa tidak berpuasa? Khawatir diri sendiri atau khawatir bayinya? Kalau saya Ustaz, diri saya nggak khawatir, mampunya saya puasa walaupun menyusui. Cuma yang jadi masalah kalau saya puasa, khawatir bayi saya nggak bisa nyusu, nggak ada asinya. Berarti dia khawatir apanya? Ya, anaknya saja. Atau dia khawatir dirinya saja. Wajib fidyah sekaligus qadha. Ya, dia qadha puasa sekaligus fidyah. Tapi kalau dia khawatir dirinya beserta anaknya, kenapa tidak puasa, Bu? Aku takut mudarat kalau puasa untuk Ustaz, tak tahan pula, aku kan nyusui. Berarti dia khawatir dirinya. Selain itu Ustaz, khawatir juga anak saya nanti kenapa pula kalau puasa. Berarti dia khawatir dirinya sekaligus anaknya, maka foto saja. Ya, nah, itu penjelasannya seperti itu. Nah, jadi kalau yang ditanya tadi nifasnya berhenti sebelum Ramadan, ya wajib dia puasa. Nanti kan imbasnya masalah menyusui itu tadi kan gitu ya. Kalau sanggup dia puasa, dalam kondisi menyusui, tidak mudarat untuk anaknya, nah, maka puasa dia. Ya, semisal masalah itu akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang, itu akan lebih detail. Ini tadi menceritakan ziarah kubur, ya. Kemudian kita bicarakan sedikit metodologi dalam menentukan masuknya Ramadan dan hari raya supaya lebih terbuka persepsi kita. Mungkin itu aja dulu untuk pertemuan kita di malam hari ini. Pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan nggak sempat waktunya, silakan ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Ya, insyaallah kita 2 kali pertemuan lagi minggu depan. Kemudian di awal bulan masih ngaji terus saja. Jadi kita fokuskan untuk bikin puasa kita supaya ada persiapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa amalan shaliha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal. Termasuk pertanyaan Saperi itu pembahasan minggu depan itu ya. Nah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.